Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Matahari pagi mulai menyingsing, menyelimuti desa kecil dengan cahaya hangat yang memantul dari sawah-sawah hijau. Udara segar khas pedesaan terasa begitu berbeda dibandingkan hiruk-pikuk perkotaan yang biasa Ratna tempati. Setelah seminggu berada di kampung halamannya, ia mulai menikmati suasana tenang ini, jauh dari kemacetan, polusi, dan tekanan pekerjaan. Ratna adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun, putri tunggal dari keluarga terpandang di kotanya. Ayahnya seorang pengusaha sukses, sementara ibunya adalah seorang guru yang dikenal ramah di lingkungan mereka. Meski hidup dalam kemewahan, Ratna selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Ia sering merindukan kesederhanaan, sesuatu yang hanya bisa ia temukan saat berada di kampung halaman. Pagi itu, Ratna memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar desa. Ia ingin menikmati udara segar dan melihat pemandangan alam yang jarang ia jumpai di kota. Saat melewati sawah-sawah yang luas, pandangannya tertuju pada seorang pria yang sedang membajak sawah. Pria itu tampak sibuk menggarap tanah dengan cangkulnya, tubuhnya basah oleh keringat, namun wajahnya memancarkan ketenangan dan kebahagiaan. Siapa dia? Gumam Ratna dalam hati. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya dari pria itu. Bukan karena penampilannya yang lusuh atau bajunya yang kotor oleh lumpur, tetapi karena sorot matanya yang tulus dan senyumnya yang hangat. Ia terlihat begitu mencintai apa yang ia lakukan. Setelah beberapa saat mengamati dari kejauhan, Ratna akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. "Selamat pagi," sapanya dengan nada sopan. Pria itu mengangkat kepala dan tersenyum. "Selamat pagi juga, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" "Aku hanya jalan-jalan. Tempat ini sangat indah," kata Ratna sambil melihat sekeliling. "Apa kamu setiap hari bekerja di sini?" "Iya, Mbak. Saya petani di sini." "Nama saya Ridi," jawabnya sambil menyeka keringat di dahinya. "Aku Ratna," balasnya dengan senyum ramah. "Kamu tidak bosan bekerja di sawah setiap hari?" Ridi tertawa kecil. "Kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, rasanya tidak akan pernah bosan, Mbak. Lagi pula, hasil panen ini yang akan memberi makan banyak orang." Ratna terkesima mendengar jawaban Ridi. Ia tidak menyangka bahwa seorang petani sederhana seperti Ridi bisa memiliki pandangan hidup yang begitu dalam. Sejak pertemuan itu, Ratna mulai sering datang ke sawah hanya untuk berbincang dengan Ridi. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan di desa, mimpi-mimpi Ridi, hingga pengalaman Ratna di kota. Semakin sering bertemu, semakin Ratna merasa nyaman berada di dekat Ridi. Suatu hari, saat matahari mulai condong ke barat, Ridi tiba-tiba bertanya, "Mbak Ratna, boleh aku minta alamat rumahmu di kota?" Ratna terkejut mendengar permintaan itu. Wajahnya memerah, tapi ia hanya tersenyum tipis. "Untuk apa, Rid?" Ridi tertawa kecil, tampak gugup. "Aku hanya ingin tahu. Siapa tahu suatu hari nanti aku bisa berkunjung ke kotamu." Ratna tidak menjawab permintaan itu. Ia hanya tersenyum dan beranjak pergi, meninggalkan Ridi yang masih berdiri di tengah sawah dengan tatapan penuh harap. Liburan Ratna di kampung halaman hampir mencapai akhir. Ia harus segera kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, ada satu hal yang membuatnya enggan pergi, kehadiran Ridi. Selama beberapa minggu terakhir, mereka telah berbagi banyak momen indah. Ratna merasa nyaman dan bahagia saat bersama Ridi, sesuatu yang jarang ia rasakan di tengah kesibukan hidupnya di kota. Pagi itu, Ratna memutuskan untuk mengunjungi Ridi sekali lagi sebelum ia pulang. Saat tiba di sawah, ia melihat Ridi sedang membersihkan alat-alat pertanian setelah seharian bekerja. "Rid," panggil Ratna pelan. Ridi menoleh dan tersenyum begitu melihat Ratna. "Mbak Ratna, aku sudah menduga kamu akan datang hari ini. Aku hanya ingin pamit, aku akan kembali ke kota besok.
kata Ratna dengan nada sedikit gugup. Ridi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku tahu kamu tidak bisa tinggal lebih lama. Tapi, apakah kita masih bisa bertemu lagi suatu hari nanti? Sebelum Ratna sempat menjawab, langkah kaki terdengar mendekat. Ayah Ratna muncul dari balik pohon kelapa, wajahnya tampak bingung melihat putrinya berdiri di dekat seorang pria yang jelas-jelas berasal dari kalangan berbeda. Ratna, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya ayahnya dengan nada tajam. Aku hanya, berpamitan dengan Rid, ya, jawab Ratna ragu-ragu. Ayah Ratna memandang Ridi dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mendengus sinis. Jadi, ini orangnya? Seorang petani lusuh yang cuma bisa berkubang lumpur setiap hari? Ridi menundukkan kepala, mencoba menahan emosi. Ia tahu bahwa penampilannya tidak akan pernah bisa memenuhi standar keluarga Ratna. Tapi perkataan ayah Ratna tetap menyakitkan. Ayah, protes Ratna. Namun ayahnya tidak peduli. Anakku tidak cocok dengan orang sepertimu, lanjut ayah Ratna dengan nada keras. Kamu tidak punya masa depan cerah, tidak punya pendidikan tinggi, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan keluarga kami. Jangan harap kamu bisa mendekati Ratna lagi. Ratna terdiam, hatinya hancur mendengar kata-kata ayahnya. Ia ingin membela Ridi, tapi ia juga tidak bisa melawan ayahnya yang sangat keras kepala. Sementara itu, Ridi hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa sakitnya. Mbak Ratna, kata Ridi pelan, suaranya terdengar bergetar. Aku mengerti. Aku tidak bisa memberikan apa yang keluargamu inginkan. Ini adalah salam perpisahan kita. Ratna menatap Ridi dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Akhirnya, ia hanya bisa mengangguk pelan sebelum berbalik dan meninggalkan sawah bersama ayahnya. Saat berjalan pulang, Ratna merasa hatinya seperti tertusuk ribuan jarum. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Ridi mungkin tidak akan pernah berlanjut setelah kejadian ini. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, ia tidak bisa melupakan tatapan penuh harap Ridi dan senyum terakhirnya yang penuh pengorbanan. Hari-hari pertama setelah kembali ke kota terasa berat bagi Ratna. Ia mencoba melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, bekerja di kantor, bertemu teman-teman, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Setiap kali ia duduk di depan meja kerjanya atau saat malam tiba, pikirannya selalu kembali ke desa, ke sawah-sawah hijau, dan pada Ridi Ratna sering melamun, mengingat momen-momen indah yang ia habiskan bersama Ridi. Ia ingat bagaimana mereka tertawa bersama saat berbicara tentang kehidupan, bagaimana Ridi menceritakan mimpinya dengan penuh semangat, dan bagaimana tatapan matanya selalu terlihat begitu tulus. Semua kenangan itu seolah membekas dalam hatinya, membuatnya sulit untuk melupakan Ridi. Namun, ada juga rasa bersalah yang menghantuinya. Ratna tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata ayahnya yang merendahkan Ridi. Ia menyesal tidak membela Ridi saat itu. Seharusnya aku berani, gumam Ratna dalam hati suatu malam. Aku seharusnya berdiri di sisinya, bukan diam saja. Ibu Ratna mulai menyadari perubahan sikap putrinya. Suatu sore saat mereka sedang minum teh di ruang tamu, ibunya bertanya, "Ada apa denganmu, Nak? Kamu tampak murung akhir-akhir ini." Ratna tersentak dari lamunannya. "Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya merasa lelah." Ibunya tersenyum penuh pengertian. "Apakah ini ada hubungannya dengan pemuda itu yang kamu temui di desa?" Ratna terkejut. "Kenapa Ibu tahu?" "Aku ibumu. Aku bisa melihat ada sesuatu yang mengganggumu. Apakah dia orang yang spesial bagimu?" Ratna menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. "Ya, Bu. Dia orang yang baik. Tapi ayah tidak memberinya kesempatan sama sekali." Ibunya menghela napas panjang. "Ayahmu memang keras kepala, tapi dia hanya ingin yang terbaik untukmu. Hanya saja, kadang-kadang, kita tidak bisa memaksakan apa yang terbaik menurut kita kepada orang lain." Percakapan itu membuat Ratna merasa sedikit lega, namun tetap tidak bisa menghilangkan rasa kosong di hatinya.
Ia mulai bertanya-tanya apakah ia akan bertemu Ridi lagi. Apakah Ridi masih memikirkannya? Ataukah ia sudah melupakannya? Beberapa bulan berlalu tanpa kabar apapun dari Ridi. Ratna mulai berpikir bahwa mungkin inilah akhir dari cerita mereka. Namun takdir memiliki rencana lain. Suatu sore, saat Ratna sedang duduk di teras rumah, sebuah mobil mewah tiba-tiba memasuki halaman rumahnya. Ratna dan orang tuanya saling bertukar pandang, heran siapa yang datang. Pintu mobil terbuka, dan sosok yang turun dari dalam membuat Ratna terbelalak. Ridi. Namun, Ridi yang muncul kali ini sangat berbeda. Ia mengenakan jas hitam yang rapi, dengan dasi yang sempurna terikat di lehernya. Penampilannya begitu elegan, hampir tidak bisa dikenali sebagai pria lusuh yang dulu bekerja di sawah. "Selamat sore," sapa Ridi dengan senyum hangat yang sama seperti dulu. Ratna hanya bisa terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayah dan ibunya juga tampak terkejut. Apa yang sedang terjadi?" tanya Ratna akhirnya. Ridi tersenyum, lalu berkata, "Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya." Semua mata tertuju pada Ridi yang berdiri di halaman rumah Ratna dengan senyum tenang namun penuh keyakinan. Penampilannya yang rapi dan elegan begitu kontras dengan sosok petani lusuh yang dulu mereka kenal. Ayah Ratna tampak bingung, ibunya terkejut, dan Ratna sendiri masih belum bisa berkata apa-apa. "Maafkan kedatanganku yang tiba-tiba," kata Ridi sambil melangkah mendekati keluarga Ratna. "Aku datang untuk menjelaskan semuanya." Ayah Ratna melipat tangannya di dada. Ekspresinya masih dingin. "Jelaskan apa maksudmu ini? Apa hubunganmu dengan kami?" Ridi menghela napas panjang sebelum mulai berbicara. "Pertama-tama, aku ingin memperkenalkan diriku kembali. Namaku Ridi Pratama. Aku adalah pewaris tunggal dari keluarga Pratama Group, perusahaan properti besar yang mungkin sudah Bapak dengar." Ratna, ayahnya dan ibunya saling bertukar pandang, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pratama Group adalah salah satu perusahaan ternama di negara itu. Bahkan ayah Ratna pernah membicarakannya dalam beberapa kesempatan bisnis. "Aku sengaja menyembunyikan identitasku selama ini," lanjut Ridi. "Aku ingin hidup sederhana di desa untuk mengetahui karakter asli orang-orang di sekitarku. Selama ini, aku bekerja sebagai petani untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Aku tidak ingin orang-orang hanya melihat status atau kekayaanku, tapi juga siapa aku sebagai pribadi." Ayah Ratna tampak terguncang. Ia tidak menyangka bahwa pria yang ia hina dulu ternyata adalah pewaris keluarga besar. Wajahnya mulai memerah karena malu. "Tapi, kenapa kamu tidak memberitahu kami sejak awal?" tanya Ibu Ratna dengan nada lembut. "Karena aku ingin mencintai Ratna tanpa ada embel-embel apapun," jawab Ridi sambil menatap Ratna dengan penuh kasih. "Aku ingin dia mencintaiku bukan karena kekayaanku, tapi karena siapa aku sebenarnya." Ratna merasa jantungnya berdebar kencang. Semua keraguan dan penyesalan yang ia rasakan selama ini mulai memudar. Ia akhirnya memahami alasan di balik semua sikap Ridi yang sederhana dan rendah hati. "Aku datang hari ini untuk meminta izin menikahi Ratna," lanjut Ridi dengan nada tegas namun sopan. "Aku membawa mahar uang tunai sebesar 300 juta dan berlian sebagai simbol keseriusanku." Ayah Ratna terdiam. Ia merasa sangat malu atas perilakunya yang merendahkan Ridi saat di desa. Setelah beberapa saat, ia akhirnya angkat bicara. "Tuan Ridi, aku minta maaf atas kata-kata kasarku dulu. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah orang penting seperti ini. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku." Ridi tersenyum tipis. "Saya memahami niat baik Bapak, tapi saya harap Bapak juga bisa melihat bahwa cinta tidak dinilai dari status sosial atau kekayaan. Yang terpenting adalah ketulusan hati." Ayah Ratna mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. "Terima kasih sudah mau memaafkanku. Jika Ratna bersedia, aku mengizinkan kalian untuk menikah." Semua mata tertuju pada Ratna. Ia menatap Ridi dengan air mata menggenang di matanya.
Rid, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin bilang, aku mencintaimu. Dan aku tidak peduli apakah kamu petani atau pewaris keluarga besar. Bagiku, kamu tetap Ridi yang dulu aku temui di sawah. Ridi tersenyum lebar, lalu mengulurkan tangannya. Ratna mengambil langkah maju dan memegang tangan Ridi erat-erat. Mereka saling berjanji untuk menjalani kehidupan bersama, tanpa memandang masa lalu atau status sosial. Beberapa bulan setelah kunjungan tak terduga Ridi ke rumah Ratna, pernikahan mereka pun digelar. Upacara pernikahan berlangsung sederhana namun penuh makna, diadakan di sebuah taman yang luas dengan dekorasi bunga-bunga segar. Keluarga besar, Ratna dan kerabat dari pihak Ridi hadir untuk menyaksikan momen bahagia itu. Meski acara tersebut tidak terlalu mewah, suasana hangat dan cinta begitu terasa di setiap sudut. Ayah Ratna, yang awalnya merendahkan Ridi, kini tampak begitu bangga melihat putrinya menikahi seorang pria yang baik hati dan bertanggung jawab. Ia bahkan memberikan pidato singkat di depan para tamu, mengakui kesalahannya dan memuji karakter Ridi. Aku belajar bahwa cinta tidak bisa dinilai dari penampilan atau status sosial, katanya dengan suara bergetar. Ridi adalah contoh nyata, bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga daripada harta benda. Ratna dan Ridi saling berjanji untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh cinta, pengertian, dan kesetiaan. Mereka menandai awal hidup baru mereka dengan senyum bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai. Setelah pernikahan, Ratna dan Ridi memutuskan untuk tinggal di kota agar lebih dekat dengan pekerjaan Ratna. Namun, mereka sering mengunjungi desa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman lama. Ridi tetap mempertahankan lahan sawahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap masa lalunya, dan untuk mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan kepada anak-anak mereka kelak. Tahun demi tahun berlalu, dan kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran 2 anak, seorang putra bernama Arka dan seorang putri bernama Lila. Anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, ramah, dan rendah hati, mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Suatu sore, Ratna dan Ridi duduk bersama di halaman rumah mereka, menikmati secangkir teh hangat sambil mengamati Arka dan Lila bermain di kebun. Matahari mulai tenggelam, menciptakan siluet indah di langit. "Kamu ingat pertemuan kita di sawah dulu?" tanya Ridi sambil tersenyum. "Tentu saja," jawab Ratna dengan senyum lembut. "Siapa sangka bahwa petani lusuh yang aku temui saat itu ternyata adalah pria yang akan menjadi suamiku." Ridi tertawa kecil. "Dan siapa sangka bahwa gadis kota yang datang ke sawah hanya untuk berjalan-jalan akan menjadi cinta sejatiku." Mereka saling berpandangan, kemudian tertawa bersama. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa bersyukurnya mereka atas perjalanan hidup yang telah membawa mereka pada kebahagiaan ini.